Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saat ini kami mohon perhatian sebentar dengan adanya warta gereja sebagai berikut. 1. Sakramen Baptis Suci. Akan dilayankan sakramen baptis suci pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2020, kebaktian pukul 8 WIB, ibadah online. Untuk Saudari Prisa Rotua Pionita Utomo, putri dari Bapak Yudo Utomo dan Ibu Bektiani SP Pahan, warga wilayah 4 yang beralamat di perumahan Bonatopas Residen Batu Retno, Banguntapan, Bantul. 2. Pelerehan, penetapan dan peneguhan Majelis GKJ Wonocatur. Pada hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2020 akan dilayankan pelerehan Majelis periode 2017 sampai 2020. Penetapan Majelis periode 2020 sampai 2023 dan peneguhan Majelis periode 2020 sampai 2023. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai kita semua. Ketiga, kebaktian pada hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Purwanto Rahmat STH. Panggilan untuk beribadah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada hari Minggu ini. Jemaat menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 27 bait pertama dan ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru. Tuhan Allah memanggil kita masuk dalam ibadah ini, dan marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bersama. Pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian, pada saudara juga. Kita bersama-sama mendengarkan perintah Tuhan yang berupa hukum kasih seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai ke 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama
dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akui bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan sesama dan kita dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan kidung pelengkap jemaat 43 bait yang pertama, 2, 3, dan 4. Tuhan, kami berlumuran dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mau menyesali dosanya, Tuhan Allah yang Maha Kasih berkenan untuk memberikan berita pengampunannya, berita anugerahnya. Tertulis dalam Roma 8 ayat 15 demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Kita muliakan Tuhan, menyambut berita anugerah dengan kidung jemaat 439 bait pertama dan ketiga. Kasih
hati dan sepenuh syukur, kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, sungguh mulia nama-Mu, sungguh besar kasih-Mu bagi kami umat-Mu yang rindu untuk hidup bersekutu hanya dengan Engkau. Ya Tuhan, berkatilah kami sejemaat agar kami boleh bersama-sama berbakti kepadamu dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Roh Kudus berkarya sehingga firman yang akan kami terima boleh kami renung resapkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Oh Bapa, pada saat ini kami mohon berkat untuk kehidupan jemaat-Mu GKJ Wonocatur. Berkatilah setiap keluarga milik-Mu agar hidup dalam kasih kemurahan Tuhan, jasmani maupun rohani. Jauhkanlah dari sakit penyakit, berikanlah kemampuan untuk mengatasi segala persoalan hidup yang dihadapi. Anak-anak kami yang belajar dari rumah, yang sekarang sedang merasakan liburan antar semester, antar tahun, Tuhan berkenan untuk memimpin mereka boleh melanjutkan studi di waktu mendatang dengan naungan berkat-berkat Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang berkesusahan Tuhan hibur, yang berkelimpahan Tuhan berkenan memberi kecukupan. Ya Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami juga mohon berkat untuk jemaat-Mu GKJ Wonocatur, terkhusus dalam rangka membangun dan merehab tempat ibadah rumah Tuhan. Berkatilah majelis gereja, panitia, segenap warga agar mampu untuk melaksanakan panggilan mulia pembangunan rehab tempat ibadah-Mu dengan bersama-sama, dengan bergotong royong, dengan saling menopang, saling membantu. Ya Tuhan, saat ini kami juga mohon berkat untuk kehidupan jemaat yang cukup prihatin dengan keadaan yang dialami pengunduran diri beliau Pendeta Setiawahono. Tolonglah agar jemaat-Mu boleh memiliki kekuatan iman, boleh memiliki ketegaran, keteguhan dalam membangun jemaat seutuhnya, di dalam bersama-sama dengan seluruh jajaran majelis, komisi, warga jemaat, menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu, kelebaran kerajaan-Mu. Ya Tuhan, berkati upaya pemerintah dan setiap orang dalam rangka pembasmian virus corona yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Berkatilah pemerintah kami, pemerintah bangsa-bangsa dan dunia, segenap tenaga ahli agar boleh menjadi alat kehendak Tuhan yang terjadi. Virus corona boleh dapat diatasi dengan segera, mendatangkan sukacita bagi segenap manusia, termasuk warga jemaat-Mu di sini. Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Semuanya kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasar-Mu kepada Yang Maha Tinggi. Demikian nats persembahan untuk pagi ini yang kami ambilkan dari Mazmur 50 ayat 14.
Mari kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 147 bait pertama dan kedua. Di sini aku bawa. Mari kita naikkan doa syukur kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, betapa baiknya Engkau selalu hadir di dalam berkat-berkat yang kami rasakan setiap hari. Baik melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan yang kami lakukan berjalan dengan lancar, atau berkat penyertaan melalui tercukupnya kebutuhan makanan kami tiap-tiap hari. Biarlah kami yang lemah ini menyadari dan selalu Engkau bimbing dalam kerinduan untuk selalu mengucap syukur. Melalui persembahan yang kami kumpulkan pada pagi ini, kiranya Bapa menengok ketulusan hati kami, seberapapun yang kami persembahkan. Dan melalui persembahan ini pula, biarlah karya Tuhan semakin nyata bagi saudara-saudara kami yang merasakannya. Demikian pula persembahan kami ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa yang ada di surga, kami semua ini yang banyak sekali dosa dan kesalahan, rindu merasakan pembaharuan di dalam hati dan hidup kami hari lepas hari. Oleh karena itu, pada melalui sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya Tuhan pakai dan berkarya. Biarlah pula Roh Kudus yang akan membuka pikiran dan hati kami, sehingga kami semua dimampukan untuk memahaminya dan sekaligus menguatkan hati dan iman kami. Dengan segala kerendahan hati pula, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur dan permohonan doa kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Sakaria 9 ayat 9 sampai dengan 12. Sakaria 9 ayat 9 sampai dengan 12. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan
aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 145 ayat ke-8 sampai 14. Mazmur 145 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui kerajaan keturunan. Segala setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Bacaan kedua diambil dari Roma 7 ayat 15 sampai 25a. Roma 7 ayat 15 sampai 25a. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu yang ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil yang ditetapkan, hanya akan kita baca sebagian dari ayat 29, yaitu 29b. Matius 11 ayat 29b yang demikian. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkannya, dan bahkan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya,
di dalam masyarakat Jawa. Para luhur memberikan kepada anak cucu keturunan ajaran yang luar biasa. Goleo katentreman. Carilah ketentraman. Ini menunjukkan bahwa yang namanya ketentraman, ketenangan, kedamaian itu sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat pilihan kita akan merenungkan sabda dengan tema lemah lembut dan rendah hati mendatangkan ketenteraman. Lemah lembut dan rendah hati mendatangkan ketenteraman. Saudara-saudara, dalam Matius 11 ayat 29b yang kita baca, Tuhan Yesus bersabda, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dengan firman-Nya tersebut, Tuhan Yesus mengatakan, yaitu sosok yang lemah lembut, yaitu sosok yang rendah hati. Dan karena itu, Ia akan memberi ketentraman, ketenangan, kedamaian bagi para murid-Nya. Saudara-saudara, yang jadi persoalan, kalau Tuhan Yesus itu bersabda, Ia lemah lembut. Demikian juga kalau Ia bersabda, Ia rendah hati. Mengapa Ia pernah marah? Mengusir pedagang di bait suci. Demikian juga memarahi angin ribut di laut. Hal-hal itu memang pernah terjadi. Hal-hal itu memang pernah dilakukannya. Namun dilakukannya dalam konteks kebenaran yang dimilikinya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 sabdanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Karena itu Tuhan tidak berkenan di hati kalau ada hal yang tidak benar, kalau ada hal yang menyimpang dari kehendak-Nya. Karena itu layak dan wajar Tuhan Yesus itu marah. Layak dan wajar Dia marah. Hanya saja perlu kita pahami, dari karya dan kehidupan Tuhan Yesus, mana yang dominan, mana yang mewarnai hidup dan karyanya? Kemarahannya atau kasih-Nya, kelemah lembutannya, kerendahan hatinya yang mendatangkan ketentraman, damai sejahtera itu? Kalau kita mau memperhatikan, merenungkan, justru yang dominan itu, yang mewarnai kehidupannya itu, kelemah lembutannya, kerendahan hatinya, yang mendatangkan ketenangan, yang mendatangkan damai, yang mendatangkan suasana yang menyenangkan. Saya sebagai pendeta pernah marah. Saya mendiamkan diri atau jodak. Ada anak. Karena saya merasa anak itu keterlaluan dalam menyampaikan sesuatu. Saya diam, saya marah, saya jodak. Tetapi waktu itu istri
menegur, lucu, Pak Pendito kok jodak. Saya sadar bahwa itu memang tidak tepat. Tetapi di lain kesempatan saya berbuat lagi, ditegur lagi, lucu, Pak Pendito kok jodak. Mulai saat itu saya berpikir bahwa saya harus mau dibaharui. Saya berpikir bahwa marah, jodak itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Marah, jodak itu justru menyiksa diri saya sendiri. Mau ngomong, jodak, tersiksa kan? Mau nyuruh anak untuk ambil sendok di dapur, karena jodak, tersiksa kan? Oleh sebab itu saya tidak lagi melakukan budaya jodak itu. Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi, kalau Tuhan Yesus itu marah, oke, karena dia kebenaran, ingin yang benar, sesuatu yang baik yang dikehendaki Tuhan. Tetapi sekali lagi yang dominan, yang ada dalam diri dan pekerjaan Tuhan Yesus itu kelemah lembutannya, kerendahan hatinya, yang itu mendatangkan ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera. Aku lemah lembut, rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ajaran Tuhan Yesus kepada kita ini, mari kita camkan. Kita camkan dalam pikiran kita. Kita renung resapkan dalam hati kita. Dengan sungguh-sungguh, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan kita sejemaat. Bagi saudara yang dalam ibadah ini diteguhkan menjadi majelis gereja, juga yang diperpanjang masa pelayanannya, jadilah sosok yang lemah lembut dan rendah hati dalam melayani Tuhan, dalam melakukan tugas sebagai majelis. Lemah lembut dan rendah hati, seperti yang dikatakan, disabdakan Tuhan Yesus, itu sumber ketenangan, itu sumber kedamaian, itu sumber segala sesuatu yang menggembirakan. Jadi jangan sampai majelis baru bersikap arogansi, sewenang-wenang, mentang-mentang jadi majelis lakune njur beda, semaunya sendiri, suka cari perkara, golek perkara, asal beda, waton beda. Kalau itu yang dilakukan, mana mungkin ketenangan kehidupan jemaat, ketentraman, kedamaian itu akan dikaruniakan oleh Tuhan. Nek manut aku kudu ngene, jangan sampai. Sebab itu merupakan hal yang juga menjadi benih terjadinya ketidakketenteraman. Kalau betul-betul apa yang sudah kita dengar tadi,
kita wujudkan. Yakinlah bahwa suasana tenang, damai sejahtera, ketentraman di jemaat GKJ Wonocatur ini pasti akan terwujud. Saudara-saudara yang kekasih, berkenaan dengan pengunduran diri Pendeta Setiawahono dari pelayanannya sebagai pendeta GKJ Wonocatur, yang ini tentu memprihatinkan bagi jemaat. Hadapilah dengan lemah lembut, hadapilah dengan rendah hati, baik dalam kehidupan internal keluarga, baik dalam relasi dengan beliau Bapak Pendeta Setiawahono, supaya ada suasana tentram, ketenangan. Jangan sampai sikap saling menyalahkan. Internal warga saling menyalahkan, menuding kekurangan, kelemahan yang lain, merasa diri lebih. Demikian juga jangan sampai menganggap bahwa dirinya itu paling benar. Karena kalau itu yang terjadi, sungguh ketentraman dan kedamaian itu mungkin akan jauh dari kehidupan jemaat. Doakanlah pendeta yang terkasih yang mengundurkan diri, yang pernah menjadi bagian, bahkan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan GKJ Wonocatur. Doakanlah agar bahagia sejahtera, tetap dipakai Tuhan untuk melayani sesuai kehendaknya. Jadilah gereja, jadilah jemaat, jadilah saudara-saudara ini pelayan-pelayan yang lemah lembut, rendah hati, agar suasana tentram, damai, tenang terwujud dalam kehidupan kita bersama, dalam kehidupan jemaat kita. Tuhan beserta dan memberkati kita. Amin. Dalam ibadah ini akan ada saudara-saudara yang lereh dari jabatan majelis gereja, dan nanti akan ada saudara-saudara yang ditetapkan dalam jabatan majelis gereja. Oleh sebab itu, dengarkanlah pertelaan berkenaan dengan pelerehan dan juga dengan peneguhan majelis. Saudara-saudara, dalam pertelaan yang ada disebutkan demikian, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja. Dalam ibadah ini ada saudara-saudara yang akan lereh dari jabatan karena selesai masa pelayanannya. Saudara-saudara, gereja merupakan kehidupan bersama sekaligus yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan. Sisi ilahi, gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus
dengan Alkitab sebagai alatnya. Yang kedua, sisi manusiawi. Gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya, Tuhan berkenan memanggil para pelayan khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu penatua, pendeta, dan diaken. Secara umum, tugas penatua dan diaken adalah bersama-sama pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman, maupun bidang organisasi gereja. Adapun tugas penatua melaksanakan pemerintahan gereja, sedangkan tugas utama diaken memelihara kehidupan jasmani warga gereja serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum. Sekarang, saudara yang akan lereh dari jabatan Majelis GKJ Wonocatur untuk periode 2017 sampai 2020, kami mohon berdiri di tempat. Pertama, Ibu Katariah. Yang kedua, Ibu Sri Wahyu. Yang ketiga, Bapak Andreas Ngatiu. Yang keempat, Bapak Yonatan Kunto Widyasmoro. Yang kelima, Bapak Andreas Nugroho. Yang keenam, Bapak Yoel Anung S. 7, Bapak Tadit Badarmuko. Dan 8, Ibu Indras Retno Wiranti. Dengan catatan beberapa in absentia. Saudara-saudara, menurut peraturan gereja, masa jabatan saudara sebagai majelis gereja sudah berakhir. Oleh sebab itu, dengan ini saya nyatakan secara resmi, saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai majelis gereja. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah melakukan pelayanan selama ini. Majelis gereja mengucapkan terima kasih pada saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan. Diharapkan sekalipun saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua dan diaken sebagai majelis gereja, saudara tetap senantiasa giat melaksanakan pelayanan untuk gereja Tuhan, karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Demikianlah pembacaan pertelaan, dan untuk selanjutnya dimohon agar saudara-saudara kembali duduk di tempat. Selanjutnya, yang akan diteguhkan dalam jabatan majelis gereja, tua-tua diaken, dipersilahkan berdiri. Yang pertama, Bapak Anung Yoel Anung S. Yang kedua, Bapak Tadit Badarmuko. Yang ketiga, Ibu Indras Retno Wiranti. Yang keempat, Bapak Heru Adi Prastyo. Yang kelima,
Bapak Priyo Katon Prastyo. Yang keenam Bapak Timbul Lubis. Yang ketujuh Bapak Suleman. Yang ke-8 Bapak Bawono. Yang ke-10, yang ke-9 Bapak Yosep Tria Nus Pindarto. 10 Ibu Sunarsih. Dan yang ke-11 Saudara Agung Widi Nugrahanto. Saudara-saudara, agar jemaat menyaksikan bahwa saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Allah memanggil saudara melalui gerejanya dalam jabatan sebagai penatua dan diaken? 2, apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua dan diaken, agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? 3, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran, tata gereja dan tata laksana GKJ? Yang keempat, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? Yang kelima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Yang terakhir, yang keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Bapak Yoel Anu? In absensia. Bapak Tatit Badarmuko. Ya, dengan sepenuh hati. Ibu Indras Retnowiranti. Iya, dengan sepenuh hati. Bapak Heru Adi Prastyo. Bapak Priyo Katon Prastyo. Ya, dengan segenap hati. Bapak Timbul Lubis. Bapak Suleman. Ya, bersedia. Bapak Bawono. Ya, ya. Bapak Yosep Tria Nus Pindarto. Ya, dengan segenap hati. Ibu Sunarsih. Ya, bersedia. Saudara Agung Widi Nugrahanto. Ya, dengan segenap hati. Selanjutnya akan dilakukan berkat, disampaikan berkat bagi saudara, baik yang lereh maupun yang diteguhkan. Dan sebelum itu akan dilakukan pemakaian atau pengenaan stola secara simbolis, dan kami mohon perkenan Bapak Lubis untuk maju ke depan.
Dimohon semua untuk berdiri menerima berkat Tuhan dan nanti untuk berdoa. Naikkan doa syukur untuk yang berakhir masa baktinya dan juga untuk yang diteguhkan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdatang sembah kepadamu dalam suasana sukacita ibadah ini. Kami boleh menjadi saksi akan pelayanan dari hamba-hambamu yang setia dalam jabatan sebagai tua-tua dan diaken di gerejamu di sini, yang saat ini telah selesai masa jabatannya, lereh dari kedudukannya sebagai majelis gereja. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan tetap memberkati kehidupan sehari-harinya. Layanan selanjutnya agar tetap dilakukan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi pembangunan jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi yang saat ini diteguhkan dalam jabatan majelis gereja, tua-tua dan diaken. Berilah kebijaksanaan, kasih, ketekunan, kesungguhan. Berilah kelemah lembutan, kerendahan hati dalam melaksanakan tugas panggilan mulia, sehingga apa yang dilakukan betul-betul berguna bagi kehidupan jemaat, terkhusus mendatangkan ketenangan, ketentraman, damai sejahtera-Mu dirasakan dalam kehidupan seluruh jemaat. Ya Tuhan, mampukanlah semua majelis gereja untuk bekerja sama, untuk saling menopang, untuk saling mengingatkan, saling membantu, dan untuk bekerja sama dalam kasih, sehingga jemaat-Mu makin maju, bertumbuh, dan kerajaan Tuhan semakin dilebarkan. Ampunilah Tuhan dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur serta memohon kepadamu. Amin. Dipersilahkan sekarang untuk menghadap kepada jemaat walaupun jemaat tidak ada. Saudara yang baru diteguhkan, di hadapan saudara adalah jemaat Allah yang harus saudara pimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan gereja. Hendaklah saudara senantiasa mengingat firman Tuhan seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba ini. Selanjutnya, bagi
jemaat, kami persilahkan untuk mendengarkan ketentuan dan nasihat ini. Jemaat yang kekasih, terimalah penatua dan diaken yang baru diteguhkan ini untuk memimpin saudara dan melaksanakan tata pelayanan gereja. Kasihlah dia, dukunglah dengan doa, daya dan dana, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan makin dibangun. Sekian dan dipersilahkan, baik yang lereh maupun yang diteguhkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan doa syukur dan doa Bapa kami. Ya Tuhan, kami merasa bahwa Tuhan beserta kami dalam ibadah yang kami lakukan ini. Teristimewa untuk upacara pelerehan, demikian juga untuk peneguhan majelis yang baru. Ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan saudara-saudara kami yang diteguhkan dalam jabatan majelis gereja, agar menjadi hamba yang setia, hamba yang penuh ketaatan, kesungguhan dalam melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Berkatilah jemaat agar mau menerima pengembalaannya dan boleh mengikuti ajaran-ajaran Tuhan melalui para gembalamu ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin undur pulang ke rumah masing-masing atau melakukan kegiatan yang lain. Tuhan berkati. Dengarkanlah doa kami yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita bersama-sama juga bersyukur dengan nyanyian Kidung Jemaat 344 bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di tempat ibadah maupun juga di rumah masing-masing, marilah kita akhiri ibadah ini. Nyatakanlah firman Tuhan, laksanakan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.